Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pokos Podcast bersama Class 1 Science. Jadi Pokos ini tuh podcast yang diadakan oleh anak-anak IPA 1 dari MA Multiteknik Asiputra. Pokos kali ini membahas tema yaitu mendakwahkan keramahan Islam. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke perkenalan masing-masing anggota dan narasumber yang akan berbicara pada kesempatan kali ini. Pertama ada saya sendiri, yaitu Nazwa Bella Nur Fadila sebagai MC yang akan ada di podcast ini sampai akhir acara. Berikutnya ada teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fazana Dira Zahwa dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih Kakak Aca yang telah memperkenalkan diri. Lanjut berikutnya kepada Kak Hani, silakan. Halo semuanya, aku Hani Rufaida dari 12 IPA 1. Terima kasih Kakak Hani yang telah memperkenalkan dirinya. Kita langsung saja ke narasumber cowok kita ada 2, yaitu kakak yang pertama dulu. Silakan Kakak Fakih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Firdaus dari kelas 12 IPA 1. Wah, terima kasih Kakak Fakih. Sekarang langsung narasumber laki-laki yang kedua, yaitu Kakak Dani. Ayo kita dengarkan dulu perkenalan dari Kakak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fauzan Ramdhani dari kelas 12 IPA 1. Oke deh, kita bakal langsung masuk ke tema podcast kita kali ini. Karena tema podcastnya adalah mendakwahkan keramahan Islam. Pertama, boleh deh aku mau nanya untuk Kak Dani nih. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Dan dakwah zaman sekarang itu bentuknya kayak gimana? Boleh silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang disebut dakwah adalah aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain. Kalau dakwah zaman sekarang seperti apa? Dakwah zaman sekarang itu yang pendakwahnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, menyampaikan materi atau isi pesan dakwah yang aktual dengan menggunakan metode yang tepat dan relevan dengan kondisi masyarakat modern, serta menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan kondisi dan kemajuan masyarakat modern yang dihadapinya. Masya Allah, terima kasih ya Kakak Dani telah menyampaikan apa itu dakwah dan dengan detail selengkap mungkin. Lanjut aja deh, kita ke Kakak Fakih. Kalau buat Kakak Fakih nih, kita sebagai orang muslim, apa kita itu wajib berdakwah? Boleh dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah semua muslim wajib untuk berdakwah? Seperti yang tercantum pada An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk." Di ayat ini menyebutkan bahwa setiap muslim wajib untuk berdakwah. Namun, kita semua wajib mengetahui bagaimana cara berdakwah dan mendakwahkan pengajaran Islam yang baik dan benar. Dan kita juga dibolehkan untuk berdebat agama dengan orang lain, namun harus dengan cara dan tata krama yang baik. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Masya Allah Kakak Fakih, keren sekali penyampaiannya. Terima kasih ya atas ilmu yang diberikan. Nah lanjut deh, aku mau pertanyaan buat Kakak Hani. Buat Kakak Hani nih, gimana cara kita dakwah ke orang yang lebih tua atau ke orang dekat? Karena kan sekarang itu benar-benar zamannya kita susah banget ya buat negur atau ngasih tahu kebaikan gitu. Coba gimana cara buat kita negur ke orang dekat dan ke orang yang lebih tua? Tolong dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada MC Bella. Aku izin jawab ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tentang gimana cara kita berdakwah kepada orang yang lebih tua daripada kita gitu, atau kepada keluarga. Perintah untuk dakwah kepada kerabat itu sendiri kan udah Allah perintahkan ya di surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, untuk jawab pertanyaan ini, sebenarnya aku pernah nonton video Ustadz Adi Hidayat. Video dakwahnya yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini tuh menjelaskan ketika kita mau berdakwah kepada orang yang lebih tua dari kita atau yang status sosialnya lebih tinggi daripada kita, kayak misalkan umurnya, caranya itu bukan dengan kita bukan dengan kita menyerukan gitu atau kita mengajak
secara terang-terangan, tetapi secara bahasa isyarat gitu, atau disebut juga dengan konsepsi hikmah. Jadi maksud dari konsepsi hikmah tuh kayak misalnya kita memperbaiki dulu akhlak kita gitu. Jadi menunjukkan kebaikan-kebaikan lewat perkataan, perbuatan, dan juga kayak misalkan ketika keluarga kita butuh bantuan atau misalkan orang tua kita butuh bantuan, kita bantuin. Kita ada inisiatif membantu gitu. Jadi pendekatan seperti itu kan nanti bakalan membuka hati keluarga kita ya. Dan jadi dakwah yang ingin kita sampaikan itu tuh bisa diterima dengan lapang dada gitu maksudnya, bisa diterima dengan baik gitu. Terus juga pastinya kita harus mendoakan kedua orang tua kita supaya ya Allah tunjukkan ke jalan yang lurus gitu. Terus juga jaga komunikasi sama orang tua gitu. Kayak begitu Mbak. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu ngasih tahu kalau ketika kita mau melakukan dakwah kepada orang yang lebih tua, harus dilakukan dulu pendekatan yang baik gitu. Jadinya dakwah yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu. Oke, terima kasih ya Kakak Hani jawabannya. Masya Allah, keren banget. Lanjut deh, ini buat Kakak Aca. Kalau buat Kakak Aca nih, emang kegunaan dakwah itu apa sih Kak? Dari tadi kita podcast panjang kali lebar, tapi kita juga harus tahu dong kegunaan dakwah itu apa dan apa aja yang bakal kita dapetin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak MC. Izin menjawab tentang keutamaan berdakwah gitu. Secara bahasa, dakwah sendiri adalah ajakan, seruan, dan anjuran gitu kan. Dan menurut salah satu hadis yang pernah saya baca dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan berdakwah, yang isinya itu, jika kita mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan orang tersebut mengajak orang lain untuk melakukan hal baik tersebut, itu kita akan mendapat pahala orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun gitu. Jadi kita istilahnya akan mendapat amal jariyah, dan di situ kita bisa mendapatkan ladang pahala gitu. Oleh sebab itu kita harus menjaga sikap kita gitu kan. Apabila kita melakukan suatu yang buruk gitu kan, dan dicontoh oleh orang lain maupun kita sadar atau tidak, dan orang lain itu malah mengajarkan lagi gitu kepada yang lainnya, itu akan sama saja menambah dosa kepada kita gitu. Istilahnya jadi dosa jariyah, sama saja akan membuat kita berdosa gitu, walaupun secara tidak sengaja. Oleh sebab itu kita harus menjaga perilaku, sikap kita, dan seharusnya kita harus membawa orang-orang kepada hal yang lebih baik gitu. Karena menurut Ustadz Hadi Hidayat gitu ya, dalam salah satu video dakwahnya, mendengarkan dakwah saja itu udah disanjung-sanjung oleh Allah, dikerumuni malaikat, diberi ketentraman, dan diberi rahmat gitu. Apalagi kita berdakwah gitu kan, Masya Allah, sungguh besar pahala yang akan kita dapatkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oh iya nih Kak, aku ada pertanyaan nih buat Kakak MC, buat Kak Bella. Gimana kalau misalnya kita berdakwah, tapi orang di sekitar kita tuh malah cenderung gak suka, bahkan sampai ada yang benci. Gimana nih Kak menurut Kakak? Terima kasih. Masya Allah sekali, keren banget ini jawaban Kakak Aca. Benar-benar bermanfaat ya, dan ilmunya semoga bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan. Tadi juga Kakak Aca nanya ya ke aku sebagai narasumber, tapi aku juga ingin membahas dari sisi aku. Jadi gimana kalau kita dakwah tapi orang-orang di sekitar kita membenci gitu. Kalau pertanyaan dari aku ini berdasarkan Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang memang sebelumnya pernah saya bacakan dan sempat saya telaah gitu. Dimana surat ini tuh tentang Rasulullah yang dulunya berdakwah secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya Allah menurunkan surat ini untuk Rasulullah berdakwah secara terang-terangan.
Dimana ketika itu banyak sekali yang membenci Rasulullah. Karena kenapa tiba-tiba Rasulullah mendakwakan tentang Islam, padahal kan sebelumnya di sana itu tidak ada agama-agama seperti ini. Agama mengajarkan kita untuk bertauhid kepada Allah, untuk kita menjadi orang muslim yang baik. Namun dalam surat ini Rasulullah tetap melaksanakan itu dengan semua kebaikan Allah, dengan semua yang Allah berikan. Allah itu menjaga Rasulullah untuk kita tetap untuk Rasul gitu, untuk tetap bisa berdakwah secara terang-terangan. Walaupun tentu banyak sekali ujian yang dirasakan oleh Rasulullah. Lalu dari Quran surat ini dan dari cerita ini kita bisa memikirkan dan kita bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita sebagai orang biasa, Allah menyuruh kita untuk mendakwah, Allah menyuruh kita untuk kita berbagi tentang kebaikan. Tentu kita sebagai umatnya harus melakukan itu. Respon dari orangnya gimana nanti, mau orang itu membenci kita atau orang itu malah mengomongin kita hal-hal yang tidak berguna gitu, kita tetap harus melakukan dakwah itu. Karena tujuan kita itu untuk Allah. Dan tambahan lainnya adalah gini, Allah itu selalu memelihara orang-orang yang soleh. Allah selalu bersama orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, insya Allah Allah akan menjaga kita. Gimana kayak di Quran surat Al-Hijr ayat 95, Inna kafaina kal mustahzi'in. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olok engkau. Jadi bagaimanapun terjangan yang kita hadapi, bagaimanapun kendala yang kita hadapi, jika kita emang niat tulus ke Allah, jika kita emang ingin menyebarkan kebaikan, tentunya Allah akan terus bersama kita. Tentunya kita akan terus mendapatkan kebaikan kayak gitu. Jadi intinya adalah tetap sebarkan kebaikan. Mau segimana orang ngebenci kita, karena niat kita memang baik, karena tujuan kita memang baik, lakukan itu. Karena insya Allah Allah selalu menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Jadi mungkin sekian untuk yang Kakak Aca tanyakan kepada saya. Ini adalah dari pandangan saya sendiri, dilandaskan dengan Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan kata atau kesalahan saya dalam mengartikan Quran surat ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat. Lalu terima kasih banyak juga buat para narasumber yang telah berbicara dan memberikan respon sebaik-baiknya, menjawab pertanyaan ini dengan serius dan dilandaskan juga tentu dengan Al-Quran dan hadis. Semoga ilmunya beneran bisa diimplementasikan ya teman-teman. Ditontonnya video ini, disebarkan luasnya video ini, semoga bisa menjadi ladang amal kita, menjadi pahala jariah kami. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.